Kamu pernah nggak ngerasa ada banyak banget hal yang kamu simpan sendiri? Kamu nanggung beban yang nggak bisa kamu ceritain ke siapa-siapa. Kadang kamu pengen teriak, pengen orang tahu apa yang kamu rasain. Tapi, kamu sadar, sulitmu, susahmu, cuma kamu yang tahu. Kalau kamu lagi ada di fase ini, podcast ini buat kamu. Gimana kabarnya? Lagi fase galau? Atau overthinking? Atau cuma pengen curhat bareng kita di sini? Tenang aja, kita bahas semuanya di tempat ini, di podcast kali ini. Tempat berbagi, merenung atau mencari ruang untuk bernafas sejenak. Mungkin dengan cerita ini kamu bisa ngerasa sedikit lebih lega. Kita semua punya cerita yang gak diceritakan. Kadang sulit kita terlihat kecil buat orang lain, tapi besar banget buat kita. Misalnya, bangun pagi buat pergi kerja mungkin biasa aja buat orang lain, tapi buat kamu itu butuh perjuangan besar, dan itu valid. Rasa sulit itu nyata, meskipun gak semua orang mengerti. Pernah dengar kalimat ini? Orang hanya melihat yang ada di permukaan, mereka gak tahu apa yang kita rasakan di dalam. Makanya, sering banget kita merasa sendirian di tengah keramaian. Kadang kita takut dibilang lemah, kita takut orang lain menghakimi kita. Atau lebih parah, kita takut apa yang kita ceritakan dianggap remeh. Kayak, itu mah biasa aja. Orang lain sering bilang begitu. Jadi kita memilih diam, mendendam semuanya sendiri. Aku pernah ada di posisi itu juga. Aku mikir, ngapain cerita? Toh gak ada yang benar-benar ngerti. Tapi semakin dipendam, semakin berat rasanya. Kayak ngerangkul batu besar setiap hari. Sulitmu, susahmu hanya kamu yang tahu, karena cuma kamu yang ngerasain sepenuhnya. Tapi itu bukan berarti kamu harus nanggung semuanya sendirian. Kadang, langkah pertama untuk menghadapi sulit itu adalah mengakui bahwa kita memang sedang gak baik-baik saja. Dan itu gak apa-apa. Kamu tahu gak? Kadang kita terlalu keras ke diri sendiri. Kita nyuruh diri kita buat kuat, buat tegar, tapi lupa kasih ruang untuk istirahat. Aku cuma mau bilang, gak apa-apa kok kalau kamu mau nangis atau istirahat sejenak. Itu bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kamu manusia. Aku pernah baca lagi soal cerita tentang seorang pendaki gunung. Dia bilang, salah satu hal terberat adalah menahan rasa capek saat pendakian. Tapi yang menarik, dia gak pernah cerita betapa beratnya itu ke teman-temannya. Dia bilang, karena aku tahu, hanya aku yang bisa merasakan seberapa berat kakiku melangkah. Tapi dia tetap naik. Kenapa? Ayo kenapa? Karena dia percaya, satu langkah kecil pun akan membawanya lebih dekat ke puncak. Sama kayak kamu, sulitmu mungkin berat banget sekarang. Tapi kalau kamu bisa terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kamu sedang bergerak maju. Bagaimana cara menghadapi sulitmu sendiri? Jangan paksa diri selalu kuat. Kamu gak harus jadi superhero setiap hari. Ada hari dimana kamu cuma perlu bertahan. Dan itu sudah cukup. Cari orang lain yang bisa kamu percaya. Kalau kamu merasa siap, coba cari seorang untuk berbagi. Gak harus menceritakan semuanya. Tapi kadang sekedar bilang aku lagi gak baik-baik aja. Itu bisa bikin hati lebih lega. Beri apresiasi kepada dirimu sendiri. Setiap hari kamu berhasil bertahan, itu adalah kemenangan kecil. Beri dirimu apresiasi. Meskipun cuma dengan bilang aku hebat karena aku gak menyerah hari ini. Pernah gak sih kamu ngerasa kok ya hidup ini gak adil banget? Kamu sudah usaha keras tapi hasilnya gak sesuai. Sementara ada orang lain yang kelihatannya gak sekeras itu, tapi mereka dapat semuanya dengan mudah. Aku paham perasaan itu. Tapi ada hal yang selalu aku ingat. Hidup gak pernah menjanjikan keadilan, tapi hidup selalu memberikan peluang. Mungkin gak hari ini, mungkin gak besok, tapi selama kamu terus bertahan, peluang itu akan datang.
Kamu gak harus cepat, yang penting kamu tetap jalan. Jangan fokus sama apa yang orang lain punya, tapi fokus sama apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk dirimu sendiri. Kadang rasa sulit kita makin berat karena kita merasa gak ada yang benar-benar mau mendengar. Tapi pernahkah kamu berpikir untuk menjadi pendengar terbaik untuk dirimu sendiri? Saat kamu capek, tanya ke dirimu, apa yang kamu butuhkan sekarang? Saat kamu marah, tanya, kenapa kamu merasa seperti itu? Dengan mendengar dirimu sendiri, kamu mungkin akan menemukan jawabannya. Aku pernah mencoba ini. Aku duduk sendirian, tanpa musik, tanpa gangguan, cuma aku dan pikiranku. Awalnya berat, tapi lama-lama aku sadar, aku gak butuh semua orang untuk memahami aku. Aku cuma butuh aku untuk memahami diriku sendiri. Jangan menyamakan waktu orang lain dengan waktumu ya. Kita sering banget melihat hidup orang lain dan ngerasa tertinggal. Tapi kamu tahu apa? Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan. Kalau sekarang kamu lagi ngerasa lambat, ingat aja, mungkin kamu cuma lagi butuh istirahat sejenak sebelum lanjut jalan. Kalau kamu lihat orang lain sukses, itu bukan berarti kamu gagal ya. Itu cuma berarti waktumu belum tiba. Dan itu gak apa-apa. Pernah dengar kata-kata ini? Pernah gak dengar kata-kata ini? Kesulitan adalah guru terbaik. Pernah pasti ya. Waktu aku pertama kali dengar itu, aku gak percaya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, sulit itu memang gak enak. Tapi dari situlah kita belajar banyak hal. Tentang kekuatan kita, tentang kesabaran, dan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Sulit itu seperti angin kencang yang bikin pohon jadi lebih kuat. Kalau kamu lagi di tengah badai sekarang, aku cuma mau bilang, angin ini gak akan bertahan selamanya. Tapi kekuatanmu akan terus ada bahkan setelah badai berlalu. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa sulitmu cuma kamu yang tahu, aku cuma mau bilang, kamu gak sendiri, perasaanmu valid, perjuanganmu nyata, dan kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jangan takut untuk minta waktu istirahat, jangan takut untuk bilang kamu capek, karena pada akhirnya salah satu yang benar-benar bisa memahami dirimu adalah kamu sendiri. Tapi ingat, meskipun sulit, cuma kamu yang tahu. Kamu gak perlu menghadapinya sendiri. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Tetap kuat, tetap bersemangat, dan selalu percaya badai pasti berlalu.